Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu kelas 5A SD Negeri 003 Tanjung Pinang Barat. Bertemu lagi dengan Bu Fatma melalui video pembelajaran. Kali ini kita akan membahas tema 1, organ gerak hewan dan manusia, subtema 3, lingkungan dan manfaatnya, pembelajaran keempat. Mudah-mudahan masih tetap semangat dan jangan sampai bosan ya belajar dari rumah. Tujuan pembelajaran kita hari ini, pertama, dengan mengamati gambar pada peta, siswa dapat menyebutkan asal daerah beberapa identitas budaya secara peduli. Kedua, dengan mengamati peta, siswa dapat menyebutkan nama bandara dan pelabuhan yang ada di Indonesia secara percaya diri. Ketiga, dengan membaca, siswa mengidentifikasi pengaruh kondisi geografis Indonesia terhadap budaya masyarakat secara tanggung jawab. Keempat, dengan mengamati gambar, siswa dapat mengidentifikasi perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila secara disiplin. Dan yang kelima, dengan membaca, siswa dapat menemukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Sebelum memulai materi, yuk kita sama-sama refreshing sambil bernyanyi lagu Nenek Moyangku. Yang sudah tahu silakan nyanyi bersama ibu. Yuk, 1, 2, 3. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa, angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebur di tepi pantai, pemuda berani maju sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Jadi lagu ini menceritakan tentang nenek moyang kita. Zaman dulu adalah seorang pelaut dan gemar mengarung samudra yang luas. Nah, ini sesuai dengan pembelajaran pada pertemuan sebelumnya bahwa Indonesia sejak dahulu sudah dikenal sebagai negara maritim dan kepulauan yang terkenal. Lani senang sekali mendengar penjelasan mengenai kejayaan bahari nenek moyang dari ayahnya saat mengunjungi tempat produksi gerabah. Dia pun teringat akan sebuah lagu tentang kegagahan nenek moyang bangsa Indonesia dalam mengarungi lautan. Dia pun spontan menyanyikannya di hadapan ayah dan para pengrajin gerabah. Semua orang yang mendengarkannya senang dan terhibur. Kisah kejayaan bahari bangsa Indonesia sebagai negara maritim pada masa lalu membuat kita bangga. Akankah masa-masa tersebut dapat terulang lagi sekarang dan ke depan? Yuk kita baca teks berjudul Kapal Pinisi, Kapal Penjelajah Dunia. Sambil mencari informasi dari bacaan, kita juga berlatih menemukan ide pokok yang ada pada masing-masing paragraf. Kapal Pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan, bahkan juga menjadi kapal kebanggaan bangsa Indonesia. Ketangguhan dan ketenaran kapal ini telah terdengar di seluruh penjuru dunia. Sudah sejak sekitar abad 14, kapal Pinisi berlayar dan menjelajah samudra di seluruh dunia. Konon, Pinisi ini diambil dari nama seseorang yang bernama Pinisi. Suatu ketika dia berlayar melewati pesisir pantai Bira. Dia melihat rentetan kapal di laut. Kemudian dia menegur salah seorang nahkoda kapal tersebut bahwa layar yang digunakannya masih perlu diperbaiki. Sejak saat itu, orang Bira berpikir dan mendesain layar sedemikian rupa dan akhirnya berbentuk layar Pinisi yang seperti sekarang ini. Atas teguran orang tersebut, maka orang-orang Bira memberi layar itu dengan nama Pinisi. Kapal Pinisi adalah kapal istimewa. Kapal ini dibuat oleh tangan-tangan ahli tanpa menggunakan peralatan canggih dan modern. Seluruh bagian kapalnya terbuat dari kayu dan dirangkai tanpa menggunakan paku. Meskipun demikian, kapal ini telah membuktikan ketangguhannya dalam mengarungi samudra dan menjelajah negara-negara dunia. Banyak upacara atau ritual yang dilakukan dalam membuat kapal pinisi.
mulai dari pencarian hari baik untuk memulai pembuatan, upacara atau ritual mengusir roh jahat saat akan menebang kayu yang akan digunakan untuk membuat kapal pinisi, upacara atau ritual peletakan lunas, dan pemasangan pengapit lunas. Kemudian memasuki proses penggabungan dan pendempulan badan kapal. Pada proses terakhir dilakukan peluncuran, namun sebelumnya juga diadakan upacara atau ritual selamatan. Semua upacara atau ritual itu dilakukan semata-mata untuk mengharapkan keselamatan dan kesejahteraan bagi pembuat, pemilik, dan penumpang kapal pinisi. Peluncuran kapal pinisi dilakukan pada saat air laut pasang dan matahari sedang naik. Ketika kapal sudah mengapung di laut, barulah tiang dan layar dipasang. Kapal yang diluncurkan biasanya sudah siap dengan awaknya. Adapun kepala tukang bertindak sebagai pelaksana utama upacara dan duduk di sebelah kiri. Doa dan mantra pun diucapkannya. Walaupun terbuat dari kayu, kapal ini mampu bertahan dari terjangan ombak besar di laut lepas. Kapal pinisi satu-satunya kapal kayu besar dari sejarah masa lampau yang masih diproduksi hingga sekarang. Kapal pinisi sendiri umumnya memiliki 2 tiang layar utama dan 7 buah layar. 2 tiang layar pada pinisi menyimbolkan 2 kalimat syahadat, sedangkan ke-7 layarnya melambangkan jumlah ayat dalam surat Al-Fatihah. Sebelum memulai materi, yuk kita sama-sama refreshing sambil bernyanyi lagu Nenek Moyangku. Yang sudah tahu silakan nyanyi bersama ibu. Yuk, 1, 2, 3. Nenek moyangku seorang pelaut, gemar mengarung luas samudra, menerjang ombak, tiada takut, menempuh badai, sudah biasa. Angin bertiup, layar terkembang, ombak berdebur di tepi pantai. Pemuda berani maju sekarang, ke laut kita beramai-ramai. Jadi lagu ini menceritakan tentang nenek moyang kita. Zaman dulu adalah seorang pelaut dan gemar mengarung samudra yang luas. Nah, ini sesuai dengan pembelajaran pada pertemuan sebelumnya bahwa Indonesia sejak dahulu sudah dikenal sebagai negara maritim dan kepulauan yang terkenal. Contohnya pada paragraf pertama, ide pokoknya adalah kapal pinisi adalah sebuah kapal layar kebanggaan masyarakat Sulawesi Selatan. Silakan mencoba menemukan ide pokok dari masing-masing paragraf yang lain. Nah, jika nenek moyang kita saja mampu berjaya dengan konsep negara maritimnya, maka sudah seharusnya lah kita sebagai generasi penerus juga bisa berjaya. Banyak faktor yang bisa menjadikan bangsa kita jaya. Telah dibahas dalam pembelajaran sebelumnya, berbagai potensi kemaritiman dan kepulauan Indonesia. Potensi-potensi tersebut harus bisa dimanfaatkan secara maksimal dan bertanggung jawab untuk mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu telah ketahui pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Nah, di pembelajaran ini, kamu akan pelajari pengaruh kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan budaya dan juga transportasi masyarakatnya. Pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap budaya masyarakat. Kondisi geografis berupa kepulauan yang terdiri atas lebih dari 13.000 pulau dan tersebar dari Sabang sampai Merauke, mengakibatkan beragamnya budaya bangsa Indonesia. Masing-masing daerah atau pulau memiliki budayanya masing-masing yang berbeda dengan daerah atau pulau yang lain. Masyarakat Indonesia terdiri atas ratusan suku bangsa yang tersebar di lebih dari 13.000 pulau. Setiap suku memiliki karakteristiknya masing-masing, salah satunya budaya. Budaya antar suku bangsa satu dengan yang lain juga berbeda-beda, seperti bahasa, adat istiadat, tradisi, sistem kepercayaan, dan sebagainya. Ciri keragaman budaya lokal Indonesia dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut. Pertama, keragaman suku bangsa.
Nenek moyang bangsa Indonesia berasal dari Yunan, Cina Selatan. Mereka berimigrasi, kemudian bercampur dengan penduduk indigenous dan Indo-Aryan dari Asia Selatan. Kemudian terus berkembang hingga membentuk suku-suku bangsa. Suku-suku bangsa di Indonesia diklasifikasikan menjadi 19 suku bangsa induk. 2. Keberagaman bahasa. Indonesia masuk ke dalam rumpun bahasa Austronesia atau Australia Asia. Rumpun ini terbagi menjadi 2 subrumpun lagi, yakni bahasa Austronesia Barat atau Indonesia Melayu dan bahasa Austronesia Timur atau Polinesia. Dari subrumpun bahasa tersebut masih terbagi lagi ke dalam wilayah-wilayah bahasa. 3. Adanya keberagaman religi. Indonesia memiliki keberagaman agama atau kepercayaan. Di Indonesia terdapat 6 agama yang diakui secara resmi oleh pemerintah, yaitu Islam, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Selain itu juga berkembang aliran-aliran kepercayaan. Yang keempat, adanya keberagaman seni dan budaya. Suku bangsa yang beragam di Indonesia tentu menghasilkan kebudayaan yang beragam pula. Salah satu wujudnya adalah kesenian, baik seni sastra, seni tari, seni musik, seni drama atau pertunjukan, seni rupa, dan sebagainya. Banyak upacara atau ritual yang dilakukan dalam membuat kapal pinisi, mulai dari pencarian hari baik untuk memulai pembuatan, upacara atau ritual mengusir roh jahat saat akan menebang kayu yang akan digunakan untuk membuat kapal pinisi, upacara atau ritual peletakan lunas dan pemasangan pengapit lunas. Kemudian memasuki proses penggabungan dan pendempulan badan kapal. Pada proses terakhir dilakukan peluncuran, namun sebelumnya juga diadakan upacara atau ritual selamatan. Semua upacara atau ritual itu dilakukan semata-mata untuk mengharapkan keselamatan dan kesejahteraan bagi pembuat, pemilik, dan penumpang kapal pinisi. Peluncuran kapal pinisi dilakukan pada saat air laut pasang dan matahari sedang naik. Ketika kapal sudah mengapung di laut, barulah tiang dan layar dipasang. Kapal yang diluncurkan biasanya sudah siap dengan awaknya. Adapun kepala tukang bertindak sebagai pelaksana utama upacara dan duduk di sebelah kiri. Doa dan mantra pun diucapkannya. Walaupun terbuat dari kayu, kapal ini mampu bertahan dari terjangan ombak besar di laut lepas. Kapal pinisi satu-satunya kapal kayu besar dari sejarah masa lampau yang masih diproduksi hingga sekarang. Kapal pinisi sendiri umumnya memiliki 2 tiang layar utama dan 7 buah layar. 2 tiang layar pada pinisi menyimbolkan 2 kalimat syahadat, sedangkan ke-7 layarnya melambangkan jumlah ayat dalam surat Al-Fatihah.
Yang ketiga, dikenalnya kebudayaan Indonesia akibat ramainya perdagangan dan pariwisata yang ada di Indonesia. Nah, ini adalah dampak positif atau dampak yang baik. Dengan adanya jalur perdagangan yang ramai di Indonesia mengakibatkan bertukarnya budaya-budaya Indonesia dibawa ke luar negeri. Sehingga masyarakat yang ada di negara-negara lain seperti Amerika, Jepang, kemudian di Asia Tenggara, bahkan sudah mempelajari bahasa Indonesia sebagai bahasa percakapan. Belum lagi kebudayaan-kebudayaan yang lainnya seperti seni tari dan seni musiknya. Yang keempat, timbulnya beraneka ragam kebudayaan dan adat akibat pengaruh luar. Contohnya wayang di Jawa. Itu terinspirasi dari cerita di India dan hukum adat di Aceh yang terpengaruh oleh hukum Islam. Nah, silakan munculkan kebudayaan-kebudayaan dari pengaruh luar yang kita tiru asalkan kebudayaan tersebut positif, baik, terpuji bagi diri kita pribadi. Nah, silakan kita amati gambar-gambar berikut ya. Ada gambar yang menunjukkan budaya asli Indonesia dan ada juga gambar yang menunjukkan budaya hasil dari pencampuran atau peleburan dengan budaya dari luar negeri. Kamu bisa menggunakan smartphone-mu, bisa menggunakan handphonemu untuk mencari tahu dari mana sih sebenarnya asal-asal budaya ini. Ibu beritahu yang pertama ada gambar seni musik keroncong, ada tulisannya ya, keroncongku. Nah, kamu bisa mencari tahu keroncong ini apakah asli dari Indonesia atau mengalami pencampuran dari budaya luar negeri. Kemudian yang kedua ada reog. Nah, apakah reog ini adalah asli Indonesia atau dari luar negeri? Silakan kamu mencari tahu di Google. Yang ketiga yaitu tari kecak yang pernah kita lihat waktu pembelajaran kelas 4. Ini berasal dari Bali. Apakah ini asli dari Bali atau ada campuran dari luar negeri? Karena Bali biasanya menjadi tempat wisata dari wisatawan luar negeri ya. Silakan kamu cari tahu. Dan yang terakhir ada barongsai yang mungkin kalian bisa lihat 1 tahun sekali ketika hari raya Imlek ya. Nah, mungkin ini sudah bisa kita pastikan adalah pencampuran dari luar negeri. Nah, ini ada peta Indonesia dengan identitas budaya daerah yang berasal dari berbagai provinsi. Silakan mungkin bisa lebih jelas kalian lihat di situ ada gambar sepasang yang menggunakan pakaian daerah, kemudian di tengah-tengahnya di sebelahnya ada tarian daerah dan di bagian kanan ada gambar rumah adat. Silakan kalian menemukan ini gambarnya berasal dari daerah di provinsi mana yang ada di peta Indonesia ini. Mungkin lebih jelasnya bisa dilihat pada buku paket masing-masing. Nah, tadi kita sudah membahas pengaruh kondisi geografis terhadap kebudayaan. Nah, sekarang kita akan bahas pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap transportasi masyarakat. Transportasi ini adalah alat perhubungan ya. Wilayah Indonesia yang luas berupa kepulauan dan disatukan oleh laut sangat memengaruhi kondisi transportasi yang ada. Jalur strategis yang bisa digunakan untuk menghubungkan antara pulau satu dengan pulau yang lain adalah jalur laut dan jalur udara. Adapun jenis atau moda transportasi yang efektif digunakan adalah kapal laut dan pesawat terbang. Adapun jalur darat ada moda transportasi kereta api, bus, dan mobil yang digunakan untuk menghubungkan daerah satu dengan daerah lain dalam satu pulau yang sama. Nah, penggunaan pesawat sebagai moda transportasi penghubung antar pulau harus didukung dengan sarana pendukung. Sarana pendukung untuk pesawat adalah tersedianya bandar udara atau disingkat jadi bandara, serta adanya lapangan udara. Untuk pulau-pulau besar dan kota-kota besar dibangunlah bandara yang mampu menampung pesawat-pesawat besar. Sedangkan di pulau-pulau kecil dibangunlah lapangan udara yang hanya mampu menampung pesawat-pesawat kecil atau pesawat-pesawat perintis seperti di Dabo Singkep ya. Begitu pula dengan penggunaan kapal sebagai moda transportasi penghubung antar pulau. Harus didukung dengan ketersediaan pelabuhan yang memadai. Ketersediaan pelabuhan yang memadai dan jumlah kapal yang banyak bisa meningkatkan mobilitas masyarakat antar pulau. Karena penggunaan moda transportasi kapal dirasa masih lebih murah jika dibandingkan dengan menggunakan pesawat. Sehingga masyarakat lebih banyak memilih untuk menggunakan kapal untuk berpergian antar pulau.
Jika penyediaan dan penggunaan moda transportasi antar pulau memadai, akan sangat membantu kehidupan masyarakat. Mengingat luas wilayah Indonesia yang sangat luas dan berupa kepulauan, sehingga mempengaruhi pemerataan program pembangunan dan hasil-hasilnya. Sehingga kemajuan tidak hanya berpusat pada daerah-daerah tertentu saja. Ada daerah yang sangat maju, namun ada daerah yang masih sangat tertinggal. Harga barang kebutuhan di satu pulau berbeda dengan harga kebutuhan di pulau lain. Hal tersebut merupakan contoh kecil dampak negatif kondisi geografis bangsa Indonesia sebagai negara maritim atau kepulauan. Adapun dampak positifnya khususnya bagi perkembangan alat transportasi adalah terpacunya bangsa Indonesia untuk membangun dan mengembangkan industri pesawat dan perkapalan. Nah, ini adalah peta jalur penerbangan antar pulau di Indonesia. Sekarang, kamu bisa mencari tahu nama-nama bandar udara atau bandara dan lapangan udara yang ada di tiap-tiap provinsi di Indonesia. Silakan kamu menggunakan smartphone-mu untuk mengetahui nama-nama bandara di setiap provinsi. Nanti akan kita buat dalam bentuk seperti ini. Nah, ini adalah peta jalur pelayaran antar pulau menggunakan kapal ya, jalur laut. Sedangkan kamu juga bisa mencari tahu nama-nama pelabuhan yang ada di tiap-tiap provinsi ini melalui smartphone-mu. Mungkin di satu provinsi ada beberapa pelabuhan, contohnya di Kepulauan Riau, kita punya pelabuhan di Tanjung Pinang ada, di Tanjung Uban ada, di Batam ada, di Karimun juga ada, ya. Kamu hanya perlu memilih satu saja pelabuhan yang ada di setiap provinsi. Kamu pilih yang ada di ibu kota provinsinya. Jadi kalau di Kepulauan Riau kamu pilih ibu kota provinsinya Tanjung Pinang, kamu pilih pelabuhan yang ada di Tanjung Pinang. Sambil mencari tahu nama pelabuhan, sambil juga mencari tahu apa nama ibu kota provinsi dari semua provinsi yang ada. Nanti kita akan buatkan juga seperti ini. Nah, kemajuan dan perkembangan bidang transportasi antar pulau akan makin memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena akan meningkatkan mobilitas antar pulau sehingga akan memungkinkan terjadinya persebaran dan pertukaran sistem nilai dan budaya antar pulau. Jika sudah terjadi hal yang demikian, maka setiap pulau termasuk masyarakatnya akan lebih merasa menjadi satu kesatuan dan menjadi bagian penting yang tak terpisahkan dari NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, ayo, kamu bisa mengamati perilaku-perilaku orang-orang yang ada di sekitarmu dan kamu lihat apakah ini sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Karena kita tidak bisa mengamati di lokasi sekolah, maka silakan mengamati di lokasi rumah saja. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam sila-sila Pancasila apabila kamu amalkan, kamu lakukan, pasti akan menjamin kehidupan dalam berbangsa dan bernegara menjadi lebih baik. Indonesia pun akan semakin disegani oleh bangsa-bangsa lain yang ada di dunia. Perasaan menjadi satu kesatuan sebagai bangsa Indonesia juga merupakan salah satu amanah dari Pancasila. Pancasila yang merupakan dasar negara menghendaki semua unsur dalam bangsa menjadi satu kesatuan, layaknya sila-sila dalam Pancasila. Layaknya papan catur, berbeda warna, terkotak-kotak, namun membentuk satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jika ada satu yang terpisah atau terlepas, papan catur tersebut tidak akan lagi bisa berfungsi. Terima kasih sudah mendengarkan video pembelajaran ini. Mudah-mudahan banyak informasi yang dapat kalian serap dan bermanfaat bagi kehidupan kalian sekarang dan di masa depan. Jangan segan-segan bertanya jika ada yang belum dipahami. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.